Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang kami hormati. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit terkait dengan agenda pada malam ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua untuk bisa bersilaturahmi secara virtual dalam sosialisasi update informasi terkait dengan wisuda untuk teman-teman yang akan diwisuda pada tanggal 26 Juli 2025 mendatang. Selamat malam semuanya, saya Meta dari Kemahasiswaan dan juga Kerjasama Internasional yang kebetulan juga didampingi oleh Pak Ikhwani Saputra. Selamat malam Pak Ikhwani. Selamat malam Bu Meta. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa menyapa teman-teman semuanya ya. Ini para calon-calon wisudawan begitu ya. Jadi nanti insya Allah teman-teman akan menjalani satu prosesi yang luar biasa begitu. Yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya Pak Ikhwani ya. Selama 3,5 tahun mungkin atau mungkin Betul. 4 tahun begitu ya dengan segala perjuangannya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti prosesi wisuda kami dengan hikmat dan juga dengan informasi yang lengkap begitu ya. Saya juga ingin menyapa nih yang lain. Apa kabar? Mana nih? Dari kota Batam. Saya tadi cuma ngeliat Kak Jo tadi. Ada Kak Joan ya. Aduh, ada Kak Halo Joan, Bu ada. Meta, Hai, apa kabar Kakak? Oh, sehat ya? sehat Bu? So you will be coming, right? Kita akan Yes, ketemu I ya. will. Yeah, we're gonna see each other Alhamdulillah. later. Yes, of course. We're looking for that. Thank you. Yeah. Nanti hari ini juga saya ada teman-teman yang lain nih. Ada Mas Bagus, Alhamdulillah. Ada Mbak Dayu, Mbak Eka, kemudian ada oh ada Mas Sigit sudah langsung ya. Selamat malam ya. Sebenarnya kita mengharapkan juga ada yang hadir dari Gorontalo ya. Mungkin mampir dulu ke Jogja, boleh Mas Sigit, kemudian ke kita gitu ya, ke Unsia. Semoga bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah kami sudah menerima 207 pendaftar wisuda untuk Unsia batch 3 ya. Graduation begitu ya untuk hari Sabtu tanggal 26 Juli dan alhamdulillah semua wisudawan dapat hadir baik itu secara onsite maupun online. Nah, hari ini saya juga ditemani oleh Bapak Ibu Kaprodi yang sudah mengikuti, sudah masuk di dalam ruang Zoom begitu ya, untuk mendampingi kami dan juga mungkin menyapa nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ada dari Ibu Vesa saya lihat ya, kemudian Ibu Cian dari Sekprodi, kemudian terima kasih sudah hadir, ada Bu Ayu juga, saya belum lihat Bu Muti, mungkin sebentar lagi, kemudian oh Bu Ayu di jalan, terima kasih Bu Ayu sambil jalan. Kemudian juga Bapak Ibu Kaprodi, terima kasih. Bu Vesa masih di jalan. Hati-hati Bu Vesa. Ada Pak Wahyu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat malam Ada Bu Bu. Meta, Selamat teman-teman malam Pak semua. Wahyu, terima kasih banyak. Ada Bu Vika, Bu Ocha, begitu. Ada siapa lagi Pak Iwani? Ada Pak Syahid nggak? Ada Bu Vera belum disebut Bu Meta. Oh iya benar, Bu Vera. Wah Iya, paling penting tuh untuk keuangan ya. Untuk keuangan ya. Dan kami hari ini akan menemani Bapak Ibu semuanya untuk mengupdate informasi terkait dengan wisuda. Begitu ya Pak Ikhwani ya? Oke, betul baik. sekali Bu Meta. Nah, ada berapa topik Pak Ikhwani yang hari ini kita mau sampaikan? Baik, kurang lebih ada 3 topik ya Bu Meta ya, terkait Baik. dengan updating tadi wisuda yang sudah disampaikan Bu Meta, mulai dari tracer study, terus survei kepuasan, dan yang terakhir ada terkait dengan prestasi yang akan diinputkan di dalam surat pendamping ijazah Bu Meta SKPI ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Betul Betul sekali Pak sekali. Ikhwani. Dan saya juga berterima kasih teman-teman sudah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran begitu juga dan beberapa dari mungkin teman-teman sudah menerima juga baju toganya karena sudah juga kami kirimkan untuk teman-teman yang memilih begitu ya opsi pengiriman dan untuk teman-teman yang memilih untuk opsi apa namanya mendapatkan di kampus juga saya lihat sudah banyak juga yang hadir begitu Pak Ikhwani. Saya ketemu dengan teman-teman dari Betul manajemen sekali. hari ini sedang mengambil baju toganya begitu ya dan Betul. buat teman-teman lain yang mungkin belum mengambil kami masih tunggu ya Pak Ikhwani ya dengan jadwal yang sudah kami Betul. sampaikan sebelumnya begitu ya Mas Pak Ikhwani ya. Oke, Dari kita Senin berarti sampai Jumat ya Bu Meta ya. betul Senin sampai Jumat tapi kami ada juga kalau tidak salah ada juga di hari Sabtu yang teman-teman juga misalkan yang tidak bisa Senin sampai Jumat
ada 1 hari kalau tidak salah tanggal 12 kalau nggak salah besok begitu ya. Itu untuk bisa mengambil di kampus begitu. Kak Ocha, sehat Kak Ocha? Alhamdulillah sehat, semangat Sehat, Bu semangat. Meta, Pak Ihwani. Betul. Dan Siap. alhamdulillah di grup sidang TA-nya Bu Ocha ini di komunikasi. Wah, informasinya luar biasa tuh. Wah, selalu update begitu ya. Terima kasih Bu Karena Ocha. mereka sangat antusias ya teman-teman lulusan ini mau di wisuda, bener nggak? Amin. Kita juga antusias nih Kak Ocha nih. Nah, Bu Ocha, saya kebiasaan Kak Ocha aja nih. Kan kita masih kakak-kakak dan adik-adik begitu ya. Betul. Termasuk update itu ya Bu ya. Melanjutkan studi ya Bu ya. Oh iya Betul betul. sekali. Nah, alhamdulillah ya. Nanti coba kita akan Oke, kita satu-satu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kami ingin mengupdate terkait dengan pelaksanaan wisuda. Yang pertama, alhamdulillah masih tetap sama, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025. Dan wisuda akan dimulai di jam 8 tepat, tetapi kami berharap teman-teman sudah hadir jam 7 pagi. Kenapa? Karena jam 7 kurang 15, jam 8 kurang 15 pintu akan kami tutup. Pintu untuk masuk begitu ya, pintu masuk karena nanti akan ada prosesi guru besar untuk bisa hadir begitu ya dari luar gitu kan. Jadi kami berharap teman-teman bisa hadir di jam 7 atau jam 7.30. 30 menit itu untuk waktu registrasi. Nanti saya pikir teman-teman juga sudah bergabung dalam grup wisuda, begitu ya Pak Ikhwani ya, di mana nanti semua updating informasi juga akan diunggah atau diinfokan oleh koordinator grup wisuda kami, yaitu Kak Fian di dalam grup wisuda tersebut. Ada beberapa hal juga yang juga kami sampaikan bahwa sudah ada juga informasi atau microsite terkait dengan wisuda, yaitu wisuda.unsia.ac.id yang bisa teman-teman teman-teman akses. Sebentar, saya bisa coba akses tidak ya? Sehingga nanti semua informasi itu juga bisa teman-teman dapatkan di dalam website tersebut begitu. Nah, di dalam website itu juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi juga terkait dengan penginapan-penginapan terdekat yang ada di sekitar ruangan atau di gedung dari pelaksanaan wisuda. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nanti akan kami terus perbarui dari sini. Teman-teman juga bisa mencari sendiri boleh. Oh, sorry. Maaf. Teman-teman bisa cari sendiri, tapi kami juga memberikan alternatif begitu ya. Informasi ada di Purisau Manila, Red Doors Kemang gitu ya. Terus kemudian ada Urbanes begitu dan kemudian nanti akan kami update kembali terkait dengan hal ini. Nah, ini adalah microsite wisuda Unsia, di mana ada jadwal, ada tamu, ada kemudian panduan nanti tata tertib akan kami sampaikan juga di sini, sehingga nanti teman-teman bisa lihat di dalam website tersebut. Kemudian juga ada rundown acaranya, dan nanti yang paling penting adalah lokasi teman-teman duduk. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan menempati tempat duduk untuk yang onsite ya, mohon izin. Untuk yang onsite, teman-teman akan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga nanti Bapak Ibu, para wisudawan nanti bisa tahu bahwa oke, saya ke sisi kiri atau sisi kanan. Jadi nanti kami sudah akan sharekan. Insya Allah di minggu depan, setelah kami fixkan semuanya, maka teman-teman nanti akan lihat nomor berapa, kemudian nanti tempat duduknya di mana. Nah, izin juga mengupdate bahwa ketika masuk ke dalam ruangan prosesi, kami berharap sudah menggunakan baju toga ya Pak Ikhwani ya. Jadi baju Betul. toga itu sudah digunakan lengkap begitu. Dan jika nanti ada yang belum lengkap, nanti tim kami juga akan membantu untuk melengkapi begitu ya, atau mungkin menginfokan oh ada yang kurang lengkap seperti itu. Kemudian kami berharap teman-teman sudah sarapan sebelumnya, atau teman-teman yang melakukan registrasi akan mendapatkan snack begitu ya, snack berat begitu ya, konsumsi berat begitu. Tapi mohon izin memang tidak bisa dibawa masuk ke dalam karena ruangan prosesi harus steril dari makanan begitu ya, seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah ketika teman-teman registrasi mendapatkan konsumsi, teman-teman bisa dulu makan dulu di luar boleh, monggo dengan pendamping begitu.
kami sudah sediakan tempatnya, bisa di tribun atas begitu ya, atau mungkin di depan. Nanti teman-teman bisa makan dulu, baru kemudian ke dalam. Nah, eh, kembali lagi kami ingatkan di 7.30, di 7 sampai 8.00 itu waktu registrasi, tapi kami nanti akan revisi ini sampai di 7.45, karena 7.45 itu pintu utama akan kami tutup untuk sterilisasi dari proses guru besar. Jadi kami berharap teman-teman sudah hadir di jam 7 sampai jam 7.30 untuk melakukan registrasi. Untuk proses registrasi juga akan kami infokan di dalam grup begitu. Teman-teman sudah nanti akan ada QR seperti itu ya untuk yang onsite, dan juga kemudian nanti akan ada panduan-panduan tata tertib yang akan kami sampaikan di dalam microsite wisuda ini. Oke. Nah, kurang lebih itu akan ada beberapa prosesi, ada tamu kehormatan juga nantinya yang akan hadir. Kemudian nanti prosesi untuk wisuda itu akan dimulai dari yang onsite dulu, mohon izin teman-teman, baru yang online. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman yang onsite itu hadir jam 7.00 gitu ya, kami yang online bagaimana gitu ya Pak Ikhwani yang pertanyaannya ya. Nah, Betul sekali Bu Meta. kami sangat berharap teman-teman juga mengikuti prosesi wisuda dari awal sampai akhir, begitu ya. Nanti juga ada tata tertib wisuda juga, teman-teman bisa masuk pada pukul mungkin 7.30 begitu ya, untuk masuk ke dalam ruang Zoom. Lalu nanti akan ada background juga yang akan kami sampaikan, dan juga tata tertib termasuk juga outfitnya teman-teman ya. Dan selama prosesi kami berharap memang juga on cam, sehingga nanti karena di Videotron itu kami akan akan screenshot atau akan capture gitu ya momen-momen di online maupun juga di onsite. Jadi kami berharap teman-teman bisa juga mengikuti prosesi secara menyeluruh begitu ya di dalam wisuda kami, baik itu onsite maupun online. Nah, apalagi kira-kira Pak Ikhwani yang kemudian bisa kita sampaikan terkait dengan rundown Oke, acara? mungkin ada satu tambahan mungkin Bu Meta Ya, yang terkait dengan foto itu Bu Meta. ya, ya. Nah, itu kan ada ini cukup spesial ya Bu Meta ya. Baru kali ini di periode ketiga itu ada satu additional event ya, additional apa Ya, namanya, hancur lah katanya gitu ya. item lah ya, fitur gitu yang Betul, disediakan betul. oleh kita nih dari tim Betul, wisuda, betul dari banget. Bu Meta dan teman-teman. Baik, jadi teman-teman, jadi pada rangkaian wisuda kita, biasanya memang gini, teman-teman dengan biaya UKT sudah disampaikan, UKT lagi, biaya wisuda sudah disampaikan, akan mendapatkan memang foto dokumentasi ketika pemindahan kuncir. Namun untuk yang lainnya, ijazah dan segala macam itu kemudian terpisah. Tetapi kami juga menyediakan ada foto booth di luar, begitu ya, dengan 360 juga. Jadi ada 2 foto booth 4R yang langsung nanti bisa dibawa pulang. Kemudian ada juga video 360 yang bisa teman-teman juga gunakan, begitu ya, dengan additional biaya, begitu ya, Pos. karena Ya. memang ini di luar betul. Ini di luar dari biaya wisuda. Untuk informasinya pada saat ini untuk foto 4R begitu dengan juga 360 masing-masing itu bisa di teman-teman dapatkan di harga 75.000. Jadi 75.000 untuk 4R, kemudian 75.000 untuk 360. Tetapi 360. kalau misalkan mau gabung gitu ya, bundling 2, maka harganya menjadi 100.000 saja. Jadi kalau misalnya tadi 150.000, jadi kalau misalnya mau ambil 2 itu 150.000. Nanti kami akan infokan juga terkait dengan peminatan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, monggo silakan. Nanti bisa ada kami akan sampaikan Google Form-nya. Kemudian juga pembayarannya kemana segala macam, dan item ini juga akan mungkin menjadi oleh-oleh pulang begitu ya untuk teman-teman, atau mungkin ingin berbagi momentum begitu ya dengan kerabat, saudara, keluarga begitu ya untuk mengabdikan itu. Nah, tetapi foto booth dengan 360 itu baru akan kami buka setelah wisuda berlangsung. Jadi pada awal pagi itu tidak akan kami akan buka itu setelah, sehingga nanti teman-teman bisa fokus untuk bisa prosesi, dan juga kemudian fokus untuk setelahnya bisa kemudian mengambil foto dan lain-lain. Akan kami buka di 3 jam pasca pelaksanaan dari wisuda tersebut. Begitu Pak Ikhwani.
Betul sekali, Bu Meta. Jadi Oke, itu update paling terkini ya, Bu ya, terkait dengan kegiatan wisuda kita. betul, betul, betul. Nah, update yang lain adalah terkait dengan tracer study ya, teman-teman ya. Nah, tracer study ini sebenarnya adalah jadi pelacakan tracer study namanya seperti itu ya. Ini adalah kewajiban kami di universitas untuk bisa memberikan melacak lulusan kami begitu ya. Nah, izin saya cuma share ini adalah pedoman dari tracer study kami begitu ya. Intinya adalah tracer study ini adalah bagaimana atau tools untuk universitas melacak sejauh mana alumninya begitu ya diterima di dunia kerja. Meskipun kondisinya di Unsia ya Pak Ikhwani ya. Teman-teman dari mahasiswa gitu ya dan juga wisudawan kita rata-rata sudah bekerja. Kan begitu ya Pak Ikhwani ya. Dan itu Betul sekali. kami senang sekali seperti itu ya. Tetapi memang harus ada keharusan untuk bisa mengisi tracer study. Jadi kami akan bagikan tracer study ini nanti di dalam grup dan juga di dalam Zoom ini begitu ya untuk nanti teman-teman bisa isi begitu ya. Jadi mohon nanti bisa diisi dilengkapi semua persyaratannya begitu dan tracer study ini juga punya landasan hukum begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh juga yang sudah disampaikan juga oleh berdasarkan Permendikbud, kemudian Perpu, undang-undang begitu ya, dan memang merupakan kewajiban bagi universitas untuk melakukan tracer study. Nah, efeknya apa nih bagi universitas dan lain? Yang pertama adalah ini masuk di dalam borang akreditasi masalahnya, ya Pak Yohani ya. Jadi ketika nanti Betul tahun sekali. 2026 kami mengajukan reakreditasi kembali begitu ya, seperti itu, maka data-data untuk tracer study ini harus kami lengkapi. Jadi kontribusi kakak-kakak semuanya ini sangat kami tunggu begitu ya untuk tracer study karena ini nanti akan berakibat atau berdampak begitu ya pada akreditasi institusi. Nah, kami tentunya berharap ada peningkatan akreditasi begitu ya Pak Ikhwani dari yang saat Betul. ini begitu ya menjadi yang lebih baik dan juga ketika nanti teman-teman misalkan menggunakan ijazah atau kami juga ingin membuat teman-teman juga proud of Unsia dengan kualitasnya semakin meningkat begitu ya Pak Ikhwani. Jadi memang akreditasi ini tracer study ini sangat berguna untuk akreditasi institusi dan juga nantinya feedbacknya kembali lagi ke alumni begitu ya Pak Ikhwani ya. Selamat malam Bu Nur. Terima kasih sudah Malam bergabung. Kak Meta, mohon maaf saya telat karena habis pengambilan nilai UAS nih Kak Meta deh. Siap, aman. Oh, saya jadi ikutin Pak Ikhwan ini aman. Oke. Nah, Bu Nur tadi saya baru menyampaikan terkait tracer study. Jadi tracer study ini teman-teman ada dua sebenarnya tujuannya. Satu untuk teman-teman semuanya, para wisudawan. Yang kedua adalah untuk pengguna lulusan. Jadi kami berharap teman-teman juga dapat men-share tracer study ini khususnya untuk yang pengguna lulusan gitu ya. Karena ada dua dua survei gitu ya. Jadi yang survei yang pertama nanti akan di-share oleh Casey, minta tolong nanti Case itu terkait dengan tracer study untuk wisudawan gitu ya, lulusan. Yang kedua adalah tracer study untuk pengguna lulusan. Jadi kami berharap nanti teman-teman bisa share ini baik ke mungkin supervisornya gitu ya, SDM atau atasannya atau bosnya begitu ya. Sehingga kami nanti bisa mendapatkan intake begitu ya, informasi bagaimana kesesuaian begitu ya antara kurikulum yang ada dengan kemudian prakteknya teman-teman lulusan Unsia begitu ya, apakah kemudian sesuai tidak dengan Match ya Bu kebutuhan ya. betul Mix and match dengan kebutuhan dengan kebutuhan di dunia industri. industri. Betul. Oke, saya izin dulu share dulu Kak Kesi boleh dibantu untuk yang tracer study pengguna lulusan pengguna wisudawan. Nah, ini adalah form questionnaire tracer study untuk pengguna, ini pengguna lulusan dulu ya, Kes ya. Oke. Ini untuk pengguna lulusan, jadi nanti kami berharap teman-teman bisa menyampaikan begitu ya, dan juga memastikan kalau boleh begitu ya, agar atasannya, supervisornya begitu ya, atau paling tidak misalkan supervisor yang di one layer juga boleh untuk mengisi ini begitu ya. Nah, karena ini ada di dalam pengajuan borang akreditasi kami juga begitu ya. Mulai dari alamat perusahaan, jabatan, kemudian nomor telepon boleh. Kalau misalkan menggunakan nomor luar negeri mohon disampaikan. Email jika ada begitu ya. Kalau misalkan tidak ada berarti bisa emailnya dari teman-teman boleh.
nama alumni yang dinilai, misalkan saya supervisornya menilai Pak Ikhwani, berarti Pak Ikhwani sampaikan, prodinya, kemudian nomor telepon alumni tadi, jabatan alumni di perusahaan itu apa, begitu ya. Kemudian kita masuk ke seksi 3, ini pengguna lulusan gitu kan, apakah pernah merekrut alumni Unsia gitu kan, karena teman-teman ada di sana, jawabannya adalah iya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan 4 ini adalah berapa banyak yang direkrut, apakah cuma teman-teman doang atau mungkin ada beberapa teman yang lain yang ada dalam satu perusahaan begitu ya, silakan bisa diisi. Nah, selanjutnya adalah paling penting juga kinerja. Nah, ini akan menjadi value yang sangat baik buat universitas. Bagaimana kemudian beradaptasinya, keterampilannya seperti apa, sampai nanti kemudian masukan begitu ya, Pak Ikhwani ya, terhadap universitas begitu ya, terkait dengan skill dari Betul. teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman menjadi satu feedback yang masukan input yang sangat luar biasa buat kami. Survei kompetensi pengguna lulusan juga ada dalam skala Likert begitu ya, yang sangat kurang, sangat baik begitu ya. Jadi teman-teman bisa kemudian nanti meminta supervisor minimal atau SDM atau atasan teman-teman untuk dapat mengisi ini. Seperti itu. Jadi kami berharap bantuan dari teman-teman semuanya karena juga ada relevansi pendidikan dan ini semua nanti akan kami olah memang untuk pelaporan dari akreditasi. Kalau akreditasi Unsia baik, tentu teman-teman bisa lebih bangga begitu terhadap Unsia begitu ya. Dan kesempatan kerja dan pengembangan karir. Nah, oke. Baik, guys, kita tutup dulu. Terima kasih. Lalu kita masuk di tracer study untuk lulusan, oke. Untuk lulusan. Nah, nantinya teman-teman, Bapak Ibu Kaprodi, karena pelaporan borang itu juga per prodi, jadi kami juga mohon bantuan juga teman-teman prodi untuk dapat mendorong teman-teman wisudawan ini untuk mengisi. Saya berharap 207 semuanya itu mengisi. Dan harus diisi ya Pak Iwan ya. Harus diisi 207 ya, jangan Harus sampai Bu, kurang gitu ya. Minta. Jangan sampai Betul. kurang begitu ya. Kenapa? Karena tadi ini kalau kurang berarti nanti poin dari prodinya akan kurang. Nah, apakah teman-teman tega apabila nanti borang prodinya menjadi apa namanya nilainya kurang? Mudah-mudahan tidak. Jadi Bu Nur nanti akan mensemangati wisudawannya, dicek tuh Bu Nur. Oke, ada berapa lulusan nih. Nah, kalau misalnya masih kurang, masih 50%, apa namanya harus dimotivasi lagi. Ini form Siap, Kak Meta. ya, thank you Bu Nur, makasih. Ini form kuesioner terses tadi mahasiswa. Silakan. Memang ada banyak informasi yang memang harus diisi dan semua isian ini teman-teman merupakan instruksi dari pemerintah ya. Artinya kami hanya meneruskan item-item pertanyaan yang memang ada di dalam panduan tracer study yang dibuat oleh Dikti. Jadi ini bukan kami yang mereka-reka atau kami yang mengada-ngada gitu ya. Wah, ngadi-ngadi nih Bu Meta nih gitu ya. Enggak juga. Karena memang semuanya ini ada dalam komponen itemnya dari perguruan tinggi. Begitu. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan termasuk juga pendapatan. Ini range-nya, monggo silakan bisa dijawab begitu ya. Nama perusahaannya, provinsinya tempat bekerja. Jika misalkan di luar negeri, ada juga pilihan dari luar negeri, ada di 39 kalau tidak salah ya guys ya. Oke. Ada 39, teman-teman bisa kemudian nanti menjawab angkanya, kemudian disebutkan di mana, di negaranya, di kotanya mana, seperti itu. Sehingga kami bisa mengerti. Jenis perusahaannya gitu kan, ada sesi 4, ada 9 section teman-teman. Jadi mohon diluangkan waktu minimal kayak 10 menit gitu ya Bu Nur ya, untuk bisa mengisi ini begitu ya. Tapi tadi balik lagi, semakin lengkap datanya, semakin baik untuk kita. Kemudian ini kalau studi lanjutan begitu ya, kalau teman-teman ada studi lanjutan silakan bisa disampaikan begitu ya. Nah, pembiayaan ketika kuliah dan juga keeratan bidang studi dengan pekerjaan. Apakah sekarang inline tidak kuliah di Unsia dengan pekerjaan yang teman-teman dapatkan sekarang, begitu ya. Nah, kalau inline silakan gitu kan. Nanti ini semua akan kami olah begitu ya untuk data dari tracer study. Dan memang setiap wisuda itu kami harus melaporkan tracer study ini. Yang nanti pelaporan ini juga akan berkaitan dengan akreditasi. Jadi mohon sangat bantuannya untuk dapat mengisi dari form tracer study ini. Oke, guys. Oke, ini silakan nanti akan kami sampaikan, nanti akan di-share juga sama Mas Casey di dalam apa namanya ruang chat dan nanti di grup wisuda juga akan kami sampaikan. Oke, silakan Casey tutup dulu.
Oke. Untuk survei kepuasan, apakah sudah ada, guys? Yang terakhir dari saya adalah sebenarnya survei kepuasan teman-teman ya. Nah, ini agak tricky nih. Tapi kami harus menguatkan diri begitu ya. Ya Bu Nur ya. Karena yang terpenting adalah buat teman-teman jujur ya. Artinya masukan dari Bapak Ibu semuanya itu akan menjadi cambuk buat universitas untuk memperbaiki diri. Dan kami berharap survei kepuasan ini dapat diisi begitu ya, sekitar 15 sampai 20 menit begitu ya, untuk masukan gitu ya, untuk input konstruktif terhadap universitas dan juga program studi. Jadi kami berharap teman-teman dapat mengisi 3 survei ini ya. Survei kepuasan, isinya seperti ini, usia, jenis kelamin, tidak ada nama. Jadi kami menghilangkan nama, jadi jangan Anonimus khawatir. ya Bu ya? Anonimus, betul. Jangan khawatir ketika mengisi ini terus kemudian nantinya tidak dapat ijazah, enggak gitu ya, enggak juga gitu kan. Jadi ini kami ini kan, kemudian nanti silahkan bisa diisi apabila misalkan teman-teman setuju atau sangat tidak setuju atau tidak setuju, silahkan diisi semuanya. Kemudian mulai dari layanan akademik, layanan kemahasiswaan begitu ya. Isi demi isi. Ya enggak juga Mas Sigit. Emang Gorontalo situ. Khusus Mas Sigit mungkin Bu. Khusus kan dia bisa aja gitu. Tempat tinggalnya di mana? Di Yogyakarta. Nah, gitu kan. Wah, langsung gitu ya. Nah, fasilitas pendanaan, pengajuan pendanaan misalkan gitu ya, ada beasiswa segala macam gitu ya. Nah, ini monggo bisa diisi teman-teman semuanya. Terus ada juga yang mempengaruhi keputusan. Nah, ini juga sangat berpengaruh untuk kami. Jadi apapun jawabannya dari teman-teman, mudah-mudahan jawaban dari hati begitu ya, sesuai dengan experience yang ada selama kuliah di Unsia. Dan nanti ini akan menjadi masukan yang berharga untuk kami untuk melakukan perbaikan diri begitu ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan juga ada yang bagus ya Pak Ikhwani ya. Ya, Mudah-mudahan ada yang bagus gitu. Mudah-mudahan balance lah Bu ya. amin, mudah-mudahan seperti itu ya, Pak Bu Nur ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada hal yang positif ya, yang juga teman-teman rasakan dari Unsia, karena memang Unsia hadir untuk bisa memberikan satu alternatif pendidikan tinggi dan membantu teman-teman juga dan serta pemerintah untuk meningkatkan APK seperti itu. Baik, ini ada oke, nanti kita lanjut lagi. Nanti kami akan share juga untuk linknya. Silakan Kes ditutup dulu. Nah, untuk 3 isian tersebut sebelum nanti Pak Ikhwani, kami mohon izin memberikan waktu teman-teman gitu karena memang harus ada waktunya supaya nanti teman-teman bisa fokus juga ke wisuda. Itu kami berikan waktu sekitar 1 minggu. Jadi mudah-mudahan bisa meluangkan waktu saat makan siang atau mungkin setelah lagi senggang begitu atau pengisi ya. Sampai di 1 minggu lebih sebenarnya. Sampai di tanggal 20 Juli. Kami juga akan nanti pantau melalui program studi begitu ya, apabila misalkan ada yang ternyata range-nya dari misalkan lulusannya Bu Nur Hayati ada sekitar 50 misalkan begitu ya. Ternyata yang ngisi baru 20 nih Bu. Nah, kami minta tolong nanti Prodi untuk bisa mengingatkan kembali. Kami berharap 100% lulusan dari Unsia dapat mengisi itu juga dengan pengguna lulusannya juga dapat dibantu untuk bisa dimintakan surveinya. Nah, itu dari saya di kemahasiswaan dan juga kerjasama internasional yang juga saat ini juga bertindak sebagai pelaksana atau panitia wisuda. Dan saya serahkan ke Pak Ikhwani untuk selanjutnya terkait dengan informasi SKPI ya. Monggo silakan Pak Ikhwani. Siap, betul sekali Bu Meta. Terima kasih Bu Meta yang sudah panjang lebar tadi menjelaskan ini ya, update terkait dengan kegiatan wisuda kita. Terus informasi terkait wisuda itu dapat diakses di mana saja tadi sudah disampaikan oleh Bu Meta dan juga ada 3 isian nih yang kami harap teman-teman bisa mengisi sebelum tanggal 20 nanti. Karena kan ada korelasinya tadi pertama di survei kepuasan tentu untuk bagaimana nanti inputan dari teman-teman itu bisa membangun Unsia untuk lebih baik kembali. Yang kedua tadi terkait dengan tracer study. Nah, ini juga sesuai dengan amanat undang-undang ya. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Meta juga. Ini kita meminta teman-teman untuk mengisi tersebut karena memang ada aturan terkait dengan tracer study itu
yang nantinya berguna untuk mix and match antara kurikulum kita ke industri. Dan tentunya itu sudah disampaikan oleh Bu Meta tadi. Nah, yang ketiga ini terkait dengan SKPI. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang bertanya nih, baik itu ke Bu Meta, ke Prodi, ke akademik ya, terkait dengan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Di mana teman-teman kan banyak nih yang saya rasa selama berkuliah di Unsia itu memiliki prestasi, baik itu tingkatnya regional, terus nasional maupun internasional, tapi belum tahu nih, tadi itu akan di-mention di mana nih penghargaan tadi. Nah, jawabannya sebenarnya ada di SKPI, teman-teman. Jadi, selain ijazah, transkrip, nah teman-teman juga akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Dan ini juga termaktub ya di undang-undang. Jadi, hal-hal yang kita berikan, baik itu di dokumen, itu sudah ada aturannya dari Ristek Dikti, itu tahun 2014, dan juga updating di tahun 2022 terkait dengan dokumen yang akan teman-teman dapatkan ketika menjadi lulusan di Unsia. Nah, salah satunya adalah SKPI nih, teman-teman. Nah, mungkin ada nih teman-teman selama berkuliah di Unsia tadi memiliki prestasi tapi tidak pernah memberitahu baik itu ke kemahasiswaan ataupun ke program studi. Nah, ini saatnya untuk teman-teman bisa show off lah di form yang akan kita bagikan. Teman-teman bisa isi dan nantinya isian tersebut nanti akan divalidasi oleh prodi tentu ya. Jadi jangan sampai nanti juara satu burung gitu kan tingkat ini. Nah, itu kan tidak ada kegiatan yang terkait dengan akademik ataupun terkait dengan bidang ilmu. Nah, itu tidak bisa diakui ya teman-teman ya. Tapi yang berkaitan dengan bidang ilmu misalnya ada dari teman-teman eh, informatika ya Bu Meta ya, itu sampai dikirim ke SMT, kalau nggak salah program SMT itu Mas Sigit bisa dikirim ke Korea, nah itu bisa dimasukkan ke SKPI. Dan juga mungkin dari prodi-prodi lain yang tentunya prestasinya wah-wah semua nih ya, itu bisa di mention atau dimaktub, dituliskan di form kita nanti seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang juga belum hadir saat ini bisa diberitahukan ya, baik itu dari rekan-rekan yang hadir ataupun nanti melihat di grup lulusan kita seperti itu. Mungkin saya izin ya untuk share screen terkait dengan bagaimana sih isiannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Oke, nah ini nanti linknya juga akan kita bagikan bersama dengan dua link sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bu Meta. Nah, ini adalah link prestasi akademik dan non-akademik lulusan periode ketiga ya di Unsia. Jadi form ini sebenarnya tujuannya untuk agar nantinya kita bisa mengisikan prestasi yang didapat oleh teman-teman selama menjadi mahasiswa di Unsia, mulai dari awal masuk sampai kemarin menjadi lulusan. Nah, itu coba di-mention ataupun dituliskan di form ini, seperti itu. Nah, yang pertama tentu ya, teman-teman perlu menuliskan nomor induk mahasiswa karena nantinya ini menjadi key-nya lah atau kuncinya untuk nanti kita mencari atau mengisi di mana sih profilnya teman-teman seperti itu. Nama lengkap tentu tadi sesuai dengan yang data pertama, di mana di sini juga mensinkronkan antara nomor induk, nama lengkap, dan juga nanti prestasi yang akan dituliskan. Program studi ini untuk memudahkan dari pihak kami untuk menuliskan di SKPI-nya teman-teman. Terus prestasi mahasiswa yang pertama. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Jadi, kalaupun teman-teman tidak memiliki prestasi, itu tidak masalah tidak mengisi form ini. Jadi, form ini ditujukan bagi teman-teman yang tadi ya, selama masa studi di Unsia memiliki prestasi. Bagi yang tidak, tetap akan mendapatkan SKPI sesuai dengan tadi ya, aturan yang sudah disampaikan oleh Permendikbud. Tapi nanti mungkin di kolom prestasinya hanya ada strip. Sayang ya ketika teman-teman memiliki prestasi tapi tidak termention di surat keterangan pendamping ijazah yang tentunya itu akan menjadi tambahan added value lah ketika teman-teman mungkin nantinya ingin mendaftar pekerjaan, menampilkan juga SKPI dan juga ada list ya, list terkait dengan prestasi yang didapat selama berkuliah di Unsia seperti itu.
Nah, ini prestasi mahasiswa jenisnya ya, akademik ataupun non-akademik. Terus aktivitas dan prestasinya itu bisa aktivitas kemahasiswaan, kompetisi, maupun program kreativitas mahasiswa. Nah, bagi eh, jenis aktivitas atau prestasi di luar ini, itu bisa ditambahkan di other. Tinggal nanti dituliskan ya, jenis aktivitas dan prestasi apa yang teman-teman raih selama berkuliah di Unsia tadi. Terus yang keempat itu nama kegiatan yang berkaitan dengan ilmu. Tentu ya, tadi nggak bisa kompetisi burung gitu ya, atau kompetisi antar balap karung antar RW gitu. Itu nggak bisa, tapi mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan tadi, lomba menulis karya ilmiah, atau lomba gemastik ya, bagi yang mengikuti gemastik di prodi ilmu komputer, informatika dan sistem informasi, dan juga di prodi lain mungkin ada prestasi-prestasi yang unik yang sesuai dengan bidang ilmunya teman-teman. Dan ini bisa dituliskan di nama kegiatannya. Jadi setelah tadi jenis aktivitas, lanjut ke nama kegiatan yang teman-teman ikuti dan raih prestasi di situ. Tahun aktivitas, tahun akademik aktivitas. Nah, ini merujuk ke tahun diselenggarakannya kegiatan tadi ya. Jadi balik lagi, bukan di tahun teman-teman menuliskan. Jadi walaupun teman-teman saat ini lulusan di 2024, 2025 ganjil, tapi ini merujuk ke tahun kegiatan. Misal ada teman-teman yang mendapatkan penghargaan best speaker di conference gitu ya, misal di tahun 2022 ganjil. Nah, itu bisa dipilih di sini ya, 2022, 2023 ganjil, seperti itu. Jadi ini merujuk ke tahun aktivitasnya, teman-teman. Terus ini tingkat prestasinya. Nah, ini kan teman-teman bisa mengukur ya. Kemarin tuh prestasinya tingkatnya apa? Regional kah? Nasional kah? Atau internasional? Atau other? Ini other ini kita sediakan jika memang sertifikasi atau prestasinya itu tidak merujuk ke salah satu 3 wilayah tadi ya, atau kategori wilayah ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bukti penghargaan atau sertifikat penghargaan. Nah, ini bisa teman-teman sertakan. Misal sertifikatnya kah, atau bukti penghargaannya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini wajib diisi jika memang ada ya teman-teman. Kalau tidak ada, maka tidak perlu diisikan. Dan ini akan kami tunggu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Ketua tadi, Bu Meta, di hingga tanggal 20 Juli. Seperti itu. Nah, itu untuk isian prestasi. Namun, jika teman-teman memiliki prestasi lebih dari satu, maka bisa menuliskan ke kolom selanjutnya, seperti itu, prestasi mahasiswa yang kedua. Nah, ini untuk isiannya sama persis, namun karena di sini mengakomodir untuk semua semua teman-teman yang memiliki prestasi, jadi bagi yang hanya memiliki satu prestasi, maka bisa menuliskan tidak ada, dan nantinya di sininya tidak ada kewajiban untuk melakukan pengisian. Seperti itu, jadi tidak mandatori. Dan prestasi ketiga, ini juga kita sediakan bagi yang memiliki prestasi lebih dari 2. Maka bisa diklik tidak ada dan di skip saja. Dan submit ya, seperti itu. Namun, bagaimana jika prestasi yang teman-teman anggap masuk ya dalam kategori yang sudah saya jelaskan tadi, itu lebih dari 3. Nah, sedangkan di sini kan hanya ada 3 ya teman-teman ya. Nah, itu bisa menghubungi kami atau menghubungi saya nanti saya izin share email saya dan juga email akademik seperti itu. Jadi untuk penambahan jenis aktivitas. Tapi kalau memang hanya ada 1 sampai 3, maka bisa menggunakan link ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi mungkin sampai sekian Bu Meta untuk penjelasan terkait dengan pengisian SKPI yang kami harapkan sebelum tanggal 20 sudah diisikan agar nantinya memudahkan tim pencetakan ini untuk mencetaklah dokumen-dokumen yang teman-teman akan dapatkan di tanggal 26. Nah, itu yang spesialnya Bu Meta ya. Untuk teman-teman yang hadir onsite itu langsung mendapatkan ijazah, transkrip, SKPI, dan juga legalisir. Legalisir, Pak. Ijazah Jangan dan lupa. transkrip juga. Jadi ada 5 dokumen nih Bu Meta yang didapatkan oleh teman-teman yang hadir secara langsung. Namun bagi yang tidak langsung, maka tetap akan mendapatkan. Namun ada jeda waktu seperti itu. Seperti itu Bu Meta. Terima kasih.
yang tidak datang langsung, kita berharap datang langsung. Nah, siapa tahu ya masih ada perubahan ini ya. Wah, Soalnya ternyata bukan apa-apa, dapat saya tiket ya Bu pengen Bu ya. banget ketemu sama teman-teman semuanya gitu loh, begitu ya. Betul Jadi sekali. mudah-mudahan diberikan waktu kesempatan kapan begitu ya untuk bisa masuk gitu. Oke. Nah, kita mulai nih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya Pak Iwani tadi sudah sampaikan terkait dengan SKPI ya Pak ya. Gitu ya. Nah, sekarang Sepertinya ada Bu Meta. ya, sekarang kita buka buka pertanyaan buat teman-teman. Silakan yang mau langsung bertanya, silakan open mic dan juga raise hand bisa. Kemudian bagi yang ingin kemudian bertanya di ruang chat, silakan juga monggo. Nah, ada yang mau bertanya Oke. secara langsung? Untuk linknya sudah kami sampaikan ya teman-teman, untuk 3 link Traces tadi. Mahasiswa, kemudian lulusan dan juga survei kepuasan. Tinggal nanti Pak Ikhwani share juga terkait dengan Oke, siap Bu ini Meta. ya. Nanti kemudian semua ini nanti akan kami sampaikan di dalam grup wisuda. Teman-teman sudah ada dalam grup wisuda. Dan kemudian di dalam grup itu nanti kami juga sampaikan surat resminya untuk teman-teman. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan, Mas Hasbullah Sakin. Silakan. Assalamualaikum Bu, izin mau nanya untuk mengenai Waalaikumsalam. wisuda, kan saya udah ada pendampingnya nih 2 Bu. Kalau misalkan nih pendampingnya kayak apa ya, kayak temen gitu, tapi mereka datangnya nggak masuk ke dalam gedungnya gitu, mungkin datangnya mungkin pas lagi setelahnya acara mungkin gitu, itu bisa Bu. Oke. Ini pendampingnya, saya tanya dulu, pendampingnya itu akan masuk untuk melihat prosesi kah atau tidak? eh Kalau yang dalam prosesi kan udah Bu, itu kan orang tua saya. Oh Maksudnya kayak ya. misalkan teman atau saudara gitu, misalkan contohnya gitu. Itu Hmm. bisanya setelah doang Bu ya? Oh iya, betul. Kalau sebenarnya bisa pas prosesi ya Pak Ikhwani ya. Kalau ada nanti, misalkan ada penambahan undangan, kan memang kita maksimalkan, kemarin gini, kami maksimalkan undangan itu kalau tidak salah pendamping itu di 2 ya Pak. Kenapa? Karena Betul kami sekali ingin Bu melihat Meta. sebenarnya gedung, capacity gedungnya itu masih memungkinkan tidak. Nah, tapi kalau misalkan ada permintaan request, misalkan, oh ada teman saya atau apa yang mau hadir pula begitu ya, seperti itu. Mau masuk melihat prosesi begitu ya, nanti bisa menghubungi dari pihak pendaftaran kita, apakah masih bisa untuk menambah undangan pendamping. Kalau mau lihat prosesi ya Mas Zakin ya. Tapi kalau Betul. misalkan mau hanya menunggu di luar begitu ya, itu anytime, kapan saja monggo silakan. Bahkan kita juga menyediakan TV begitu ya Pak ya, Betul. dan juga ruang tunggu. Ruang tunggunya ini sudah berubah ya. Ruang tunggunya nanti akan Khusus ada ya di Bu atas, Meta ya? betul, akan namanya di Unas Lounge. Itu ada di atas apa namanya, kantin. Jadi akan ada ruang tunggu khusus untuk itu. Jadi teman-teman bisa menunggu di situ, boleh sambil ngelihat dari TV prosesi seperti apa. Tapi kalau misalkan mau vibes-nya gitu ya, mau ngelihat Mas Zakin tuh Masya Allah gitu, saya gitu ya, naik ke podium dan lain-lain segala macam. Nah itu mau di dalam, maka bisa request kembali ke kita misalkan tambahan untuk pendamping begitu. Kurang lebih begitu Oke, Mas Zaki. itu tapi kalau misalkan nih yang dalam pas lagi prosesinya Bu, itu bayar lagi apa enggak? Iya, kan berarti kan ada penambahan biaya ya untuk undangan Hmm, pendamping. Seperti itu. Jadi Oke. kalau memang masuk dalam proses, tapi kalau memang tidak mau, maka boleh di luar gitu. Kami sediakan ruang tunggu, silahkan begitu ya. Termasuk juga tadi teman-teman yang mungkin membawa putra-putrinya di bawah umur 12 tahun begitu ya. Kami kan mohon maaf sekali. Bukan berarti tidak boleh datang ke wisuda, boleh sekali, tetapi memang tidak bisa masuk ke dalam ruangan prosesi. Tetapi boleh menunggu dan juga melihat prosesi secara langsung menggunakan TV yang kami sediakan di ruang tunggu yang kami sudah sediakan. Begitu Mas Zakin. Baik Bu, itu saja dari saya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kita tunggu berarti ya besok ya Pak Ikhwani ya. Betul sekali Bu Onsite kan Meta. ya? Ah, siap. Oke. Masa penyanyi wisuda nggak datang Bu? Oke. 2 periode soalnya, Mas Oh Bi ya. iya bener ya. Aduh, Betul padus, sekali. padus gitu ya. Oke. Iya Ada Bu, lagi cuma datang teman-teman? sekali doang. Oh, sekali doang. Tapi terima kasih ya, kontribusinya luar biasa, sudah memeriahkan dan membantu kita. Oh, aduh. Siap Bu. Baik, Mas Sigit nih. Oke, silakan Mas Sigit. Monggo. Oke, terima kasih Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Sehat Izin ah? Bu. Alhamdulillah. Pangapunten Bu.
Alhamdulillah juga saya. Monggo, monggo. Izin untuk pertanyaan pertama mungkin ke Pak Iwani Pak terkait untuk SKPI. Itu kalau Siap. misalnya ya Pak, misalnya lebih dari 3 itu langsung menghubungi Bapak atau yang tetap yang 3 itu dimasukkan ke linknya itu Pak? Oke, mungkin untuk yang lebih dari 3 langsung ke saya aja. Nanti bentuknya seperti spreadsheet sih, Mas Sigit. Siap. Oh, terima kasih Betul. Pak. Mungkin nanti saya share juga untuk email ya. Jadi teman-teman bisa beremail selama batas Mas tadi Sigit sampai kayaknya punya 15, Pak. Sepertinya Bu. Jadi kita tunggu. Panjang kayaknya ya. Terkadang Kelihatan malu-malu ya Bu ya, prestasi-prestasi Karena Pak, baik mohon itu izin, tadi. kompetensi kalian juga termasuk kan ya? Betul, Ya nggak? kompetensi kalian bisa masuk. Jadi baik itu tadi penghargaan, juga sertifikasi profesi dan juga keahlian itu bisa dimasukkan. Oke. Itu Mas Sigit, monggo nanti kalian yang luar biasa itu bisa dituliskan. Nanti tolong kami diinfokan apakah butuh berapa lembar gitu ya Pak Ikhwani ya untuk SKPI-nya Mas Sigit. Betul sekali. Secara default sudah 2 lembar atau 3 lembar Bu. Jadi nanti mungkin Satu lagi tinggal Pak Ikhwani, ditambahkan dengan jangan lupa. prestasinya teman-teman. Betul. Mas Sigit, aku nyuwun foto unformalnya Mas Sigit ya. Kirim ke Apa saya itu? Japri nggak apa-apa. Foto, tapi jangan foto wisuda. Aku nggak mau foto formal. Foto yang, tapi foto sendiri, jangan foto sama keluarga. Foto sendiri, tapi foto Aduh. lagi sedangkan formal aja. Ya. Ada Nanti Bu kirim. foto yang pas di Korea boleh Bu ya? Boleh banget. Nah itu bener-bener. Itu boleh banget. Kalau bisa foto yang bareng sama foto yang sendiri. Nah itu boleh. Nanti tolong nanti langsung Japri ya. Nanti tunggu ya. Siap, mungkin terima kasih Pak Iwani. Yang kedua mungkin ke Bu Meta Bu, mohon maaf. Mungkin kalau sekalian ada Bu Vesya untuk follow up yang Learn Korean with BTS lalu Bu, itu sampai hari ini belum ada informasi Bu untuk sertifikat yang kemarin kedua. kayaknya aku ketindi ya. Iya, kayaknya PNS mungkin ya? karena sibuk jadi kan mungkin kelewat nih. Jadi mumpung iya. Siap. Untuk sertifikat kemarin ke Sifasem sudah sampaikan, sudah berkontak juga dengan Sifasem ya, Mas Sigit ya. Untuk yang kedua ya. Yang kedua ya Bu. Ya kan. Untuk yang pertama saat ini nanti kami akan sampaikan. Itu kan nanti dimintanya untuk dikirimkan bersama dengan dokumen ya Mas ya, biar sekalian gitu kan ya. Iya. Ya. Tapi kan sebelumnya itu kan memang dari awal itu kan dijanjikan untuk soft file-nya dulu Bu, untuk soft file-nya. Kemudian kalau di awal ya yang saya ingat itu memang dari Vesa Sam itu bilang untuk untuk soft file-nya nanti mau di-scan. Ya, Siva Sam, mohon maaf. Kalau Vesasem itu beda-beda orang masih gitu. Beda orang. Mohon maaf. Ya itu intinya untuk dokumen yang soft file-nya mau dikirimkan, kemudian yang hard file-nya bisa diambil atau di pengiriman. Kalau yang lalu seperti itu Bu. Sampai terakhir yang follow up kemarin. Belum ya. Oke, baik. Kalau untuk yang pertama soft file-nya sudah kan ya, Mas Sewu? Untuk sudah yang pertama kirimkan. Berarti saya izin mengingatkan Sifasem untuk bisa men-scan untuk yang kedua ya. Untuk dikirimkan ya. Baik, oke. Saya langsung WA Sifasem, mudah-mudahan nanti beliau maksimal mungkin di Senin bisa mengirimkan, tapi kayaknya kalau di kosannya beliau nggak ada scanan ya. Boleh nggak izin aku Mas? Mungkin bisa minta waktu sampai Rabu begitu ya, agar beliau bisa menyikan. Monggo Bu. Kemarin kan janjinya beliau juga ada Rabu lagi. Boleh izin nggak? Ini ada Siva itu ada dengan Bu Nur. Mau langsung jawab langsung Mas Sigit langsung. Oh iya. Annyeonghaseyo. Gitu. Iya, annyeonghaseyo. Mas siapa tadi yang nanya ya? Sigit, Mas Sigit. Sigit ya? Sigit. Iya, Mas Sigit mohon izin. Sebenarnya kalau yang scan-nya udah di-scan semua. Cuma emang sekarang saya lagi mau bikin Google Form dulu untuk nge-collect alamat email. Karena kan itu kan di-merge ya. Jadi harus saya kirim satu persatu gitu. Jadi mungkin nanti di-update di grup kita gitu. Kalau misalkan yang untuk fisiknya saya lagi udah koordinasi sama bagian fasilitas untuk dikirimin barengan sama toganya gitu. Malam ini nih ntar langsung saya kirimin Google Formnya ya. Iya, Mohon maaf terima delay kasih lama sekali. Mohon maaf Iya, saya juga mohon maaf karena delay lama sekali ya Mas Sigit ya. Iya. Oke,
Aman ya Bu Meta berarti. Udah aman. Insya Allah udah aman. Oke, Makasih, oke. Maaf ya Mas ya, kamsahamnida. Kamsahamnida, Sam. Oh, langsung Bu, begitu ya. mohon izin Bu. Ini langsung lanjut ke Joan nih, kayak sama nih juga. Iya Bu, mumpung Shiva Semnya ada di sini, yang untuk nanti kalau yang wisuda yang onsite boleh sekalian juga ngambil sertifikatnya sekalian dokumen ijazah lainnya. Bu. Boleh buat Kak Jo apa sih yang enggak? Oh gitu ya. Iya nih Bu, gitu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami. Oke. Atau mungkin gini kali ya Bu Meta ya. Bagi yang teman-teman yang mau diberikan mungkin kita satukan di dokumen itu ya, dokumen wisuda. Betul Biar sekali. memudahkan juga Tadi teman-teman tidak harus bertemu dengan Bu Syifa tadi kan, Syifa Sem, karena kan boleh. siapa tahu lagi tidak bisa ya nggak ketemu lah karena hektik ya. Bagi teman-teman ada kegiatan bersama keluarga nantinya tentu ketemu sama prodi dan lain sebagainya. Jadi mungkin bagi yang mau request itu diinkludkan ke dalam dokumen wisuda nanti bisa sampaikan aja ke Syifa Sem gitu ya. Ya, boleh. Begitu ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah tadi kita bahas terkait dengan kursus bahasa Korea dari BTS. Oh, dari BTS. Kerjasama kami pada waktu itu. Demikian. Oke. Dikhawatirkan mengganggu acara wisudanya. Opo nih? Oh, apa nih Mas Sigit nih? Monggo. Baik, ada lagi mungkin Mas Sigit? Poin ke-3, 4, 5 atau Kak Jo? Monggo. Ya, sampun Bu. Mungkin itu untuk pertanyaan yang memang agak mengganjal. Selebihnya insya Allah masih aman. Terima kasih Bu Meta, Pak Iwani, dan Sami-sami. teman-teman. Nggih, sami-sami. Oke. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ikhwan ini ada beberapa dan dari chat juga, begitu ya. Jadi em, ditanya juga, apakah ijazahnya menggunakan 2 bahasa, Pak? Inggris dengan Indonesia, Pak? Atau cuma Indonesia aja, Nah, Pak? siap Bu Meta. Pak Baik, Ikhwan pakai celana sesuai pendek. aturan sih. Oh iya. Oh, kelihatan berarti ya. Iya. Mungkin nggak ada yang sadar loh. Jadi untuk ijazah walaupun di aturan di undang-undang itu tidak mewajibkan ya Bu Meta, tapi untungnya Unsia dari periode pertama hingga saat ini sesuai dengan arahan pimpinan juga itu kita sudah mengadopsi ijazah, transkrip dan juga SKPI itu 2 bahasa gitu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang ingin melakukan translasi di kita sudah melengkapi itu di dokumen baik itu jasa, transkrip maupun SKPI-nya. Seperti itu Bu Meta. Baik. Oke. Berarti sudah terjawab ya, Kak Jungji, ya. Oke. Kak Jungji ini dari prodi mana ya? Ada nggak orangnya? Halo. Komunikasi kayaknya Bu. Saya ingat Komunikasi. pas Selamat malam, saya lagi di jalan Bu. Iya Bu, saya dari komunikasi Bu. nah, Nama saya Oh, Alin juga Bu. alhamdulillah. saya Terima kasih sudah bergabung. Saya pikir masnya orang Korea nih, jasanya. Saya udah langsung gitu ya. Oke, baik sudah dijawab ya, Mas Jungji ya. Oke, Terima baik kasih Bu. kemudian. Ya, sami-sami. Oke, Jo juga tadi tanya apakah dengar-dengar Jakarta banjir, Pak? Bener. Banjir kayak di mana-mana ya. NTB banjir, di iya. mana-mana banjir gitu kan ya. Nah, dari airport ke daerah Jakselnya gimana nih, Bu? Oh, gimana Pak Ikhwan nih? Aman nggak? Aman Aman, lah ya. aman Mbak Joan. Aman. Kalau Kalau nggak nanti aman nanti dijemput, ada Pak. jemputan, Mbak. Pak Jaja. Oke. Aman insya Allah. Oke, kemudian dari saya nggak tahu nih, cuma namanya akuntansi doang, mohon izin. Apakah ada gladi gitu ya, wisuda? Betul. Apakah bisa mengikuti gladi online bagi lulusan yang berdomisili di luar Jabodetabek? Baik, Em, betul. Kita ada gladi resik, memang gladi bersih, karena memang pihak gedung hanya memungkinkan kami untuk gladi 1 kali. Jadi gladi itu akan dilakukan di hari Jumat siang, sekitar pukul 2 sore. Nah, nanti kami akan coba teman-teman buat yang teman-teman yang mungkin sudah datang di Jakarta pada mungkin hari Jumat mau cek ruangan, mau cek gedung segala macam, jalan dan lain-lain, monggo silakan ya. Sangat welcome sekali. Tapi nanti mungkin panitia yang ada mungkin fokus ke gladi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nggak disambut, nggak di apa gitu, kita mohon maaf ya. Tapi teman-teman sangat welcome sekali untuk melihat bagaimana gedungnya, kemudian mana segala macam boleh. Nanti juga akan ada dosen juga di sana, nanti mungkin bisa bertanya dengan dosen-dosennya, nanti tempatnya di mana segala macam. Jadi teman-teman bisa lihat. Memang saran kami sih memang coba cek 1 hari sebelumnya ya, sehingga tahu
bagaimana traffic, bagaimana lokasinya gitu ya, ke sana bagaimana, sampai juga kemudian nanti penginapannya seperti apa gitu ya. Kalau untuk yang di luar dari Jabodetabek seperti itu. Kami akan coba nanti provide online ya, teman-teman boleh nanti Pak Ikhwani mungkin kita catatkan untuk gladi bisa di online juga, Yap. monggo. Kemudian Mbak Agnes untuk pendamping yang termasuk biaya itu hanya 1 orang atau 2 orang? 1 orang Mbak Agnes, mohon maaf. Jadi 1 orang pendamping begitu ya. Kemudian untuk misalnya ada penambahan pendamping, monggo silakan diinfokan ke kami. Kalau tidak salah sudah ditutup belum ya Pak Ulfani ya? Tapi kalau misalnya ada request sebelum Betul. H-1 minggu masih bisa ya. Kalau nggak bisa Mm-mm. nanti kasih tahu ke saya. Nanti saya minta tolong Mbak Vera untuk bisa bantu gitu ya. Batas akhir pengambilan toga Mbak Ikhwani di tanggal Oke, berapa kemarin tuh ya? kalau onsite itu sebenarnya sampai hari H kan bisa ya Bu ya, sebelum prosesi itu. Kalau nggak salah buka di Ah ya, jam 7 ya Bu ya, apa setengah 7, saya lupa. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat di hingga tanggal 24 bisa mengambil di tanggal 26-nya sebelum betul betul. prosesi. Hanya mungkin mohon diinfokan, misalkan maunya ngambilnya pada hari H begitu ya. Nah, boleh kita diinfokan ya. Infokannya melalui apa? Bisa melalui pendaftaran ke Pak Mas Fian dan juga timnya gitu kan di dalam grup wisuda Japri saja. Sehingga nanti Mas Fian bisa arahkan juga ke Sarpras gitu ya. Jadi kita satu Betul. pintu nih teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kemana-mana, bisa tanyakan ke situ. Karena kita sudah ada orang-orang yang kami tugaskan untuk itu. Pak Iwan nih dari Mas Arman nih, sertifikat webinar masuk Betul. nggak Pak? SKPI Pak. Sepertinya tidak perlu diinput, Bu. Tapi kan nanti itu Hmm. bisa disampaikan saja bersama sertifikatnya, seperti itu. Oke, baik-baik. Betul. Mungkin tuh nanti nextnya kita bisa tambahkan Betul. ya. Baik, Mm-mm. terima kasih banyak. Kalau Pak sama aku berarti nggak termasuk juga Pak Iwan nih? Pen sama aku itu sebagai tambahan aja sih, Bu. Tambahan Tidak ya. uh-uh, Oke, baik. opsional. Monggo silakan nanti bisa tambahkan. Ya. Kemudian, Izin, Bu Meta, ada ya. pertanyaan dari Mbak Joan terkait dengan apakah boleh hadir pada gladi onsite dan mengambil toganya pada saat gladi. Oh gitu. Gitu. Boleh by confirmation menurut saya ya. Kalau misalkan memang mau seperti itu, Kak Jo, nanti dikonfirmasi aja ke kami. Karena kan antara kampusnya Unsia dengan lokasi itu jaraknya sekitar 15 menit naik motor ya. Enggak Betul. deh, 10 menit sampai. Kalau saya 10 menit biasanya naik motor ya. Kalau naik mobil mungkin ya sekitar 20 menitan atau 20 Iya. menitan begitu ya. Jadi kalau mau diambil di dalam di ruang apa namanya di gedung wisuda begitu ya, mohon dikonfirmasi ke kami aja. Lewat Kak Fian boleh juga. Oke. Kemudian dari Mbak Kiran, apakah pendamping kursinya bersanding dengan wisudawan atau ada ruang khusus? Iya, ada ruangan yang khusus. Jadi begini, lokasi dari gladi, sorry maaf, lokasi dari prosesi wisuda itu ada di lantai 1. Di lantai 2 itu tribun teman-teman. Nah, di lantai 1 itu hanya khusus wisudawan saja dan juga orang tua wisudawan terbaik. Jadi mohon maaf sekali, orang tua wisudawan pendamping begitu ya, pendamping wisudawan terbaik itu memang kami tempatkan di lantai 1. Kemudian untuk orang tua, kerabat, pendamping gitu ya, eh, tambahan begitu ya undangan itu kami sudah siapkan di tribun ya Pak ya. Ada tribun kanan dan tribun kiri gitu ya. Kapasitasnya mungkin sekitar 750 orang begitu ya. Kurang lebih 750 sampai 1000 orang lah kurang lebih seperti itu. Nanti itu bisa di tribun kanan dengan tribun kiri. Nah, kalau yang membeli undangan maka tadi bisa masuk gedung gitu kan ya. Ada di lantai 2. Jadi memang tidak bersanding dengan wisudawan. Jadi wisudawan akan khusus Mbak di dalam satu area begitu di tengah begitu ya. You all will be the center of attraction di situ di mana nanti orang tua dari wisudawan terbaik akan sudah ada posisinya dan juga nanti kerabat dan juga orang tua wisudawan sudah kami siapkan begitu ya tempat terbaik ada di tribun begitu, seperti itu. Oke. Apalagi nih Pak Ikhwan nih? Ada Sepertinya lagi sudah mungkin semua mau ya, Bu, maaf, untuk ada lagi pertanyaan. yang mau ditanyakan mungkin teman-teman silakan. Kita masih buka 5 menit ke depan lah ya, kurang lebih gitu ya. Yang lain sudah dijawab juga Pak Ikhwani juga ya. Nah, itu dia. Kalau
Kami juga mohon pengertiannya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jika teman-teman membawa keluarga, khususnya untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun, kami sediakan ruangan khusus memang untuk dapat melihat mungkin ayahnya atau ibunya gitu ya dalam prosesi wisuda tadi. Dan kami mohon maaf memang tidak bisa kami biarkan untuk bisa masuk ke dalam ruang prosesi maupun juga di tribun atas. Jadi maupun tribun atas juga tidak bisa anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk bisa masuk. Jadi ketika misalkan nanti teman-teman sudah membeli undangan begitu ya, eh, jangan diasumsikan bahwa kan sudah beli undangan nih Bu untuk pendamping gitu ya. Maka masuk dengan anak di bawah umur 12 tahun. Nanti tim kami akan memfilter gitu ya. Jadi nanti mohon izin nanti akan kami arahkan ke ruangan lain begitu ya. Untuk bisa menunggu dan juga melihat prosesi secara langsung melalui televisi yang kami sampaikan. Jadi kami mohon pengertiannya agar prosesi acara atau wisuda tidak terganggu begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin Pak Ikhwani. Oke, mungkin ini Bu, ini mungkin sedikit flexing Bu terkait dengan pertanyaannya Mas Didit dari informatika. Ini kan izin bertanya Bu, apakah nanti ijazahnya itu di print kertas HPS atau bukan Bu? Soalnya pernah lihat berita ijazah anak sekolah dicetak dengan HPS. Nah, kalau Ijazah ya. boleh Ijazah flexing ya. ya Bu Meta ya, untuk ijazah kita itu lumayan, Mainkan Pak Hamani, mainkan. nah lumayan, bukan lumayan sih, sangat bagus. Bahkan di ukuran di Jabodetabek kita bisa bilang salah satu yang terbaik di universitas swasta lah untuk pengaman dan sebagainya. Kadang kita juga konsultasi dengan Peruri untuk kertas baik itu ijazah maupun transkripsi, Mas Didit seperti itu. Jadi udah banyak pengaman dan lain sebagainya. Dan yang kedua nih dari Mbak Kiran Bu, apakah boleh mengubah ini ya pengambilan toga dari di tempat dan menjadi bisa dikirim Bu? Oke. Monggo bisa diinfokan dulu. Konfirmasi saja dulu di bagian pendaftaran, nanti kemudian akan di bridging begitu ya ke bagian sarpras. Kalau sudah kalau tidak salah ada batas waktu ya Pak Ikhwani ya untuk pengiriman ya. Supaya kami Betul, khawatirnya takutnya kalau tidak misalkan sampai. dikirimkan tidak sampai begitu ya. Takutnya begitu. Kalau misalkan mepet waktu begitu ya. Tapi kalau misalkan masih bisa dan wilayahnya gitu ya, wilayahnya masih bisa accessible, monggo. Ada Pak Ikhwani begini kemarin case, wilayahnya sepertinya dekat dari Jakarta ya, Betul. terus kita Jawa Barat gitu ya. Tetapi ternyata posisi rumahnya itu gitu ya, jauh gitu lah Agak-agak seperti itu nih ya. Bu ya, Nah, begitu ya. Nah, sulit itu juga diakses lah. ya, jadi kan mohon maaf, monggo bisa dikonfirmasi lebih dulu ya supaya bisa kita sama-sama enak supaya nanti teman-teman tidak merasa bahwa oh kok belum dapat ininya nih gitu kan ya. Nah, kami juga harus memperkirakan dari kurir dan juga kejauhan dan lain-lain. Begitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mbak siapa tadi nih? Manajemen pokoknya seperti itu ya. Pendamping orang tua yang sudah lansia, apakah tetap ada di tribun atas atau tidak? Nah, untuk ini kalau tidak salah di dalam apa Pak di dalam GFOM ya untuk pendataan pendamping gitu sudah kami sampaikan apabila ada lansia mohon diinfokan begitu ya karena kami juga menyediakan kursi walaupun tidak banyak ya Bapak Ibu semuanya ya ada di dalam di bawah untuk Bapak Ibu atau pendamping yang memang usianya sudah senior. Nah, Betul. usia senior ini nanti tentu harus diinfokan maksudnya bisa kemudian juga atau ada yang memiliki kebutuhan khusus, misalkan kursi roda gitu yang nggak bisa naik ke atas, itu mohon dapat dikomunikasikan dengan koordinator pendaftaran kami ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun misalkan obstacle-nya atau mungkin challenge-nya atau pertanyaannya gitu ya terkait dengan itu, monggo silakan supaya kami bisa kemudian memberikan solusi terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke. Oh, kertas secure. Gladi onsite-nya jam berapa? Insya Allah jam 2, Mas Zakin. Insya Allah jam 2 ya. Tapi boleh standby dari pagi. Nggak ada orang, Mas Ada. Sigit. Karena kami juga baru bisa masuk di jam segitu. Karena ini kan terkait dengan manajemen gedung ya. Jadi kami harus obey juga dengan itu. Insya Allah di jam 2.
Itu mungkin Pak Ikhwani ya, dari kayak sudah menyisir di chat sudah tidak ada. Jika ada pertanyaan lagi atau mungkin kita dapat sudahi ya. Ini udah 20.20. Mungkin kita sudahi di 5 menit ke depan, tapi sebelum itu mohon izin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi atau Sekprodi. Monggo silakan. Nggak ada Kameta, cukup kalau saya dari Kaprodi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Bu Nur ini koordinator dari Prodi ya. Jadi nanti beliau yang akan mengkoordinasi begitu ya, bagaimana penyerahan ijazah oleh Bapak Ibu Kaprodi begitu ya. Untuk pemindahan kuncir itu langsung dari Pak Rektor. Kurang lebih begitu. Apakah masih bisa tambah pendamping? Boleh konfirmasi ke pendaftaran ya. Kak, boleh semuanya tolong dikonfirmasi dulu kalau memang ada kebutuhan penambahan pendamping, tapi saya berharap H-1 minggu begitu ya, paling nggak di pertengahan minggu depan itu sudah clear datanya, karena akan terkait dengan masalah konsumsi gitu ya dan lainnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman, kami tunggu sampai hari Rabu lah paling tidak ya, untuk bisa misalkan ada keputusan untuk menambah jumlah pendamping begitu ya, nanti monggo silakan diinfokan. Kalau untuk perubahan pengiriman toga secepat-cepatnya, misalkan malam ini tolong dikonfirmasi. Nanti akan dikomunikasikan oleh tim pendaftaran kami ke Bayan Sarkas. Mungkin itu. Oke. Baik Bu Nur Hayati, terima kasih. Dari teman-teman Sekprodi, apakah ada tambahannya? Aman ya Bu Ratih ya? Bu Ayu aman juga ya? Oke. Baik Pak Ikhwani, Bu Nur Hayati, Bu Ocha, Pak Wahyu, dan teman-teman semuanya. Bu Mutiara, terima kasih banyak sudah bergabung juga. Bu Muti ini luar biasa. Tadi baru selesai dari Victon ya Bu Muti ya. Dari akuntansi. Makasih. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini sudah kami selesaikan update informasi terkait dengan wisuda dan juga beberapa G-form, baik itu tracer study untuk lulusan, pengguna lulusan, survei kepuasan, dan juga SKPI. Ada 4 link survei yang kami mohon dapat diisi oleh teman-teman semuanya. Tentunya kontribusi teman-teman ini sangat berdampak begitu ya terhadap universitas dan juga nantinya kepada lulusan dari Universitas Liberty Asia. Jadi kami berharap kontribusi full begitu ya dari teman-teman calon alumni Universitas Liberty Asia agar dapat berpartisipasi, berkontribusi dalam mempertahankan dan juga meningkatkan akreditasi dari universitas. Tentunya pasti teman-teman juga ingin universitas yang melahirkan gelar untuk teman-teman begitu ya, itu juga dapat terus berkembang dan juga memberikan dampak yang positif dan juga meningkatkan APK untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan kami tunggu untuk masukannya, ada survei kepuasan di situ sebagai bagian dari bagaimana kami bisa mengevaluasi diri dan juga terus bertumbuh di tengah perkembangan zaman dan juga melakukan link and match begitu ya dengan industri yang ada. Dan mohon juga dapat diberikan survei juga kepada pengguna lulusan, bisa itu SDM, atasan teman-teman, supervisor, untuk dapat diisi dan juga dikembalikan ke kami begitu ya, sehingga nanti kami juga bisa melihat bagaimana kesesuaian antara kurikulum yang ada juga dengan kebutuhan industri. Intinya kontribusi dari Bapak Ibu semuanya itu kami tunggu selalu. Dan juga insya Allah kita akan ketemu lagi di acara wisuda tanggal 26 Juli 2025. Dan if you have any question, if you have any trouble or challenge begitu ya, monggo silakan bisa dikomunikasikan ke tim pendaftaran kami. Insya Allah nanti akan kami bridging dan juga memberikan solusi terbaik untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, sehat selalu. Kami doakan semoga teman-teman bisa menjalankan wisuda dengan baik. Kami sangat antusias untuk bertemu dengan teman-teman semua, dimanapun, secara on-site maupun online. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Ditunggu tanggal 26 Terima ya. kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya. Thank you ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Meta. Thank you Kanoni, terima kasih banyak. Makasih, Bu. Pak If, thank you. Mbak Kiran, makasih. Terima kasih Bu Meta. Mas Sigit Sehat-sehat ditunggu semua, loh. sehat-sehat.
Harusnya Siap kita Bu, tunggu Mas Sigit di mantap Bu. Jogja loh kemarin loh. Oh, mantap, mantap. Mantau, mantau. Tunggu Mas Sigit, siapa tahu dapat ya, bisa ke Jakarta. Insya Allah Pak, Insya Allah Iya. kalau ada kesempatan kan bisa main-main. Tapi Siap. mainnya hari Minggu, Pak. Kita pas nggak ada waktu itu. Dan Bener-bener bisa kata Mas bisa Sigit juga ya. sebenarnya kayak teman-teman yang kemarin Bu, kayak Mas Teguh, Mas Ari, itu kan bisa datang ketika Disnatalis. Walau Hmm. sudah menjadi lulusan tapi tetap datang ketika ada kegiatan. Tapi nanti ini loh, kalau lulusan-lulusan ini nanti jangan salah ya. Aku nanti akan kontak-kontak loh buat sharing-sharing Kak Jo, Kak Mas Sigit, teman-teman yang lain, Mbak Ais gitu kan ya. Nah, Mas Fandi, nanti kita minta waktunya untuk bisa sharing-sharing ya dengan mahasiswa yang lain. Nah, gitu ya. Siap, siap Bu. Oke. Kan sudah menjadi keluarga besar Bu, Amin. tidak putus. Nanti kita akan ada ikatan Mantap. Mas Fandi. Siap, Bu. Oke, thank you Mas Fandi. Ikatan keluarga besar Ditunggu Siap. choppernya loh Bu. Oke, Oke, matur oke. suwun. Saya izin Amin. undur diri karena masih ada Ya. sekitar setengah jam lagi ke rumah. saya melipir. Hati-hati Bu Meta, Halo Bu, terima selamat kasih pagi sudah Bu. menyempatkan. Thank you, bye-bye. Ayo, Assalamualaikum. thank you. Assalamualaikum. Izin ya teman-teman.